Sudah, Bang. Oke Aristo, kita mulai. Siap. Silakan Boleh. kau paparkan dari kitab sucimu apa yang membuat kalian yakin bahwa Nabi Isa itu tidak tersalib dan siapa yang disalib. Kalau bisa beri ayat ya, jangan keluar dari Al-Quran. Silakan. Al-Quran dan hadis, silakan. Tapi kita Pokoknya masih di tema ini, Bang, ya. Ya, siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Di kitab suci saya tidak memberi penjelasan siapa yang disalib, Bang. Di sana dikatakan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak pula menyalibnya. Ketika Abang bertanya siapa yang disalib, maka saya akan menjawab sesuai dengan apa yang tertulis di kitab suci saya. Gitu, Bang. Halo? Jadi kamu tidak bisa menyebutkan siapa yang disalib, tetapi yang diserupakan begitu saja. Kenapa tidak dieksplor? Sama seperti tadi kamu mengatakan bahwa orang Kristen jarang mengeksplor siapa yang disalib di sebelah kiri kanan Yesus. Jangankan orang Kristen, kalau orang Muslim, Al-Quran tidak mengeksplor sama sekali siapa yang digantikan. Kalau kami masih dieksplor dua orang yang disalib di kiri kanan Yesus. Dan mereka ada dialog. Sekarang siapa yang disalib menggantikan Nabi Isa? Kenapa Al-Quran tidak mengeksplor? Padahal itu adalah firman dari Tuhan. Coba kau jelaskan, silakan. Pembukaannya singkat saja. Itu pertanyaan remeh-temeh yang saya jawab, Bang. Ya. Kenapa tidak pernah diekspor? Ya, tidak pernah, karena di Al-Quran dijelaskan tidak ditulis siapa yang disalib, tidak disebutkan. Jadi ketika Bang Rudi menuntut saya siapa yang disalib dalam perspektif Al-Quran, maka artinya saya melebihi ya kekuasaan Allah. Nah, oke, saya akan jawab dengan perlahan. Al-Quran tidak menyebut siapa yang diserupakan itu. Ya, tentunya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa itu lebih paham daripada kita, manusia, ya. Nah, kemudian Al-Quran memberi petunjuk kepada para manusia yang percaya terhadap Al-Quran adalah pertama, menggali informasi seputar firman Allah Subhanahu wa taala dari internal, yakni Al-Quran. Yang kedua, Allah mengajari kepada para manusia yang percaya terhadap Al-Quran menggali firman Allah itu dari informasi external experience. Kitab suci Bang Rudi Yohanes adalah sebuah informasi external experience. Yang kemudian, yang selanjutnya adalah Al-Quran external experience bisa juga kemudian dari informasi literatur sejarah. Maka akan terjawab sebuah informasi firman Allah itu benar atau tidak benar. Jadi yang jelas, siapa orang yang diserupakan di dalam surah An-Nisa ayat 157? Jawabannya ada di kitab suci Bang Rudi Yohanes. Itu jawaban saya untuk Bang Rudi Yohanes. Terima kasih. Berarti kau ingin mengatakan bahwa sumber dari pengetahuan kalian dari Bible. Itu tidak bisa kamu bantah. Karena Al-Quran itu mau kau katakan miskin ilmu pengetahuan. Ya. Dan kamu juga tidak akan mampu menjelaskan bagaimana peristiwa pergantian daripada orang yang disalibkan itu. Kalau kamu mampu, silakan jelaskan bagaimana peristiwa pergantian orang yang disalibkan itu. Silakan. Ya, saya sudah jelaskan kepada Bang
Rudi Yohanes. Ya, silakan dengan narasi Bang Rudi Yohanes bahwa Al-Quran itu miskin pengetahuan. Yang jelas, seiring sejalan antara Al-Quran dan Bible, bahwa bagaimana kemudian data-data yang saya berikan kepada Bang Rudi Yohanes, bahwa penyaliban itu, sekali lagi saya katakan, dua agama ini, dua kitab suci ini sangat berhubungan erat karena menyentuh tentang penyaliban. Ya, terlepas dari segala perdebatan antara Kristen dan Islam, termasuk salah satu adalah sang debaters bahwa katakan Isa dan Yesus Kristus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Ya, kami punya data, kami punya argumentasi bahwa itu adalah satu orang pribadi. Lagi-lagi sang debaters ya tidak memahami apa yang sudah saya sampaikan. Al-Quran, saya ulangi lagi, Al-Quran memberi petunjuk kepada para yang beriman kepada Al-Quran itu secerdas mungkin. Ya, pertama, dia mengajari bagaimana cara kemudian memahami Al-Quran itu dari internal Al-Quran sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian Al-Quran mengajari umat Islam untuk mencari kebenaran firman Allah itu di luar daripada Al-Quran. Jadi, tadi saya katakan, kita bisa mendapat kebenaran informasi Al-Quran itu. Saya kasih analogi lah begini Bang Rudi Yohanes. Sederhananya begini, kalau Bang Rudi Yohanes memaksakan sebuah pertanyaan, ya, misalnya tadi surah An-Nisa ayat 157, ya, siapa itu? Tadi sudah saja. Gini, saya kasih analogi. Di dalam Al-Quran, ya, ada sebuah informasi tentang jasad Fir'aun, Bang Rudi. Ya, jasad Fir'aun itu di dalam Al-Quran dinarasikan. Narasi Al-Quran berbicara seperti ini. Jasad Fir'aun itu jasadnya tidak akan membusuk walaupun puluhan ribu tahun tenggelam di dalam laut. Jauh sebelum jasad Fir'aun itu ditemukan, ya, Al-Quran sudah punya narasi seperti itu. Ketika jasadnya belum ditemukan, Al-Quran itu bohong, pembohong Al-Quran. Mana jasad Fir'aun? Misalnya ini analogi Bang Rudi. Kemudian pada abad ke-19, abad 20 ditemukan jasad Fir'aun. Melalui apa ditemukan? Melalui sebuah penelitian oleh para ilmuwan. Informasi kebenaran Al-Quran itu kemudian ditemukan dari informasi itu yang dikatakan external experience. Di luar daripada Al-Quran yang kemudian akan menjawab kebenaran itu benar atau tidak benar firman Allah di dalam Al-Quran. Jadi saya katakan sekali lagi, pertanyaan Bang Rudi Yohanes itu adalah pertanyaan remeh-temeh bagi Aristo dan pasti akan saya jawab. Gitu Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Oke. Kamu percaya dengan tafsir Ibnu Katsir? Begini Bang Rudi, saya paham kemana arah Bang Rudi ketika memainkan tafsir ini dan tafsir itu. Bagi saya begini, tafsir seperti Bang Rudi katakan tadi, saya bisa menafsirkan Al-Quran. Bang Rudi boleh menafsirkan Al-Quran. Zulkifli M. Abbas boleh menafsirkan Al-Quran. Orang siapa saja boleh menafsirkan Al-Quran. Begitu. Ketika Bang Rudi Yohanes menafsirkan Al-Quran, Aristo menafsirkan Al-Quran, Zulkifli M. Abbas menafsirkan Al-Quran, bisa saja benar, bisa saja salah, karena itu kan tafsiran manusia. Begitu. Jadi cara Islam memahami Al-Quran bisa saja dari tafsir mana saja. Karena kalau kita berbicara tentang tafsir Al-Quran, memang para penafsir itu ada kadang sama, ada kadang berbeda. Tapi bagi saya itu tidak ada masalah, karena yang menafsirkan kan manusia. Bisa saja benar, bisa saja tidak, Bang Rudi Yohanes. Begitu. Oke, terima kasih Aristo. Artinya kau mau mengatakan bahwa Ibnu Katsir itu bisa salah. Ya terima kasih kau yang mengatakan. Jadi semua tafsir Ibnu Katsir itu jangan pernah kau baca karena kalimat bisa salah itu sangatlah mempengaruhi
Jangan. Itu narasi Bang Rudi. Saya tidak mengatakan Ibnu Katsir itu salah. Bisa salah. Saya katakan. Belum ku bilang silakan. Sabar Ya, Risto. oke. Belum ku katakan silakan. Sabar. Belum ku katakan silakan. Oke. Lanjut Bang Rudi. Ya. Kayak aku tadi aja mute aja mikrofonmu. Apakah tidak aku mute? Oke, silakan Bang Rudi. Jadi kalau kamu katakan bisa salah, artinya sangat kemungkinan 50-50 karena hanya dua pilihan, salah dan benar. Jadi kalau bisa salah, mengapa kalian selalu merujuk tafsir para ulama? Artinya kalian bisa salah di situ. Artinya bisa jadi yang tersalib itu memang bukan Isa, bisa jadi Isa. Kan 50-50. Kalau kalian merujuk kepada Al-Quran, ayo kita buka sekarang. Tolong di share screen ya. Tunggu. Aristo bisa share screen 157. Oke, ini. Aku share screen dulu ya Aristo, sabar. 157. Ya. Di sini dijelaskan, kita baca dari ayat 1555 56 dulu. Sebenarnya dari 155 ya, mengenai membunuh para nabi. Nah, ini satu, ntar ya. Ini sebentar ya. Ayat 153. Buka kurung orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. 54. Dan kami angkat gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. 155. Maka buka kurung tutup kurung kami hukum mereka. Karena mereka melanggar perjanjian itu. Karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak. Buka kurung tutup kurung alasan yang benar. Dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa. Jadi jelas di sini mau dikatakan, kalau kita merujuk dari ayat 153, 154, 55 dan 56, bahkan melanjut ke 157, Nabi Isa hidup di zaman Musa. Karena jelas ayat ini bercerita tentang umat Musa pada saat itu. Jadi Nabi Isa ini betul putranya Maryam. Kalau dalam bahasa Sinandar bilang, kalau orang bilang Miriam. Miriam benar saudaranya Harun, saudaranya Musa, anaknya Imran. Ayat ini bukanlah ayat terputus. Ingat masih berlanjut itu. Ya. Dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Jadi jelas di sini siapa yang menuduh Maryam? Kalau kita lihat dari 153, 54, ini adalah umatnya Musa. Bukan ini merujuk kepada Nabi Isa yang hidup di abad 1. Jelas-jelas ayat ini mengatakan, dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Mereka ini siapa? Masih merujuk kepada orang yang keji. Menuduh Maryam masih merujuk kepada umatnya Musa. Karena sini belum ada terputus, masih cerita berlanjut. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam. Oke? Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa. Selama dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu. Melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Betul. Ayat ini kau baca. Maaf ini Aristo ya. Kalau kita pernah dulu di bangku SD. Sampai SMP sampai SMA. Dijelaskan bagaimana membaca sebuah teks. Jelas ayat 153 orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Nabi agar Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka.
Titik. Sini titik. Maka Tuhan menjawab, sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Saya tidak tafsir, saya hanya membacakan. Maka mereka, ini masih berlanjut ya, disambar petir karena kezolimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi, ini masih zaman Musa. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Dan kami angkat Gunung Sinai. Gunung Sinai ini hanya ada di zaman Musa dan diangkat di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, jangan kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Nah, maka kami hukum mereka. Mereka yang mana dihukum? Orang yang melanggar hari Sabat tadi dan orang yang tidak tunduk sujud ketika masuk ke Baitul Maqdis. Karena mereka melanggar perjanjian itu. Perjanjian yang mana? Itulah perjanjian yang di 154. Karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah dan karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak. Buka kurung alasan yang benar. Dan karena mereka mengatakan, hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekhawatirannya. Karena itu, hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Ini apakah titik? Masih koma. Ingat ini kelihatan koma ya, ku besarkan. Biar kalian lihat ini koma ya. Nah, sebentar, aku buka ke surah 155 apa ini. Saya nggak tahu apakah dalam nanti kau mengatakan yang tak menerjemahkan ini yang salah ya silakan. Ini ya 155 ini. Ini. Kuku 155 koma ini koma ya, koma ini kelihatan 156 dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Jadi ayat ini masih berlanjut dari 55, 53, 54, 55, 56 dan 57. Ini rahasia besar. Jelas ayat ini masih berlanjut, tidak langsung diputus. Kamu baca baik-baik Aristo. Silakan jelaskan. Kami menunggu. Silakan. Biar jelas buka yang di laptopmu, jangan yang di layarku. Ini kecil kelihatan. Ya, silakan Aristo. Okay. Ya, lagi-lagi begini Bang. Ya, saya tidak mengerti sebenarnya apa yang sedang Bang Rudi masalahkan tentang ayat Al-Quran. Kalau tadi Bang Rudi katakan Bang Rudi tidak sedang menafsirkan, Bang Rudi sedang menafsirkan. Ya, pertama begini Bang Rudi. Di dalam Islam kami diajarkan untuk mempelajari Al-Quran mengikuti cara disiplin memahami Al-Quran. Bukan mengikuti logika kita, tidak. Pertama, kita harus memahami bagaimana kemudian asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian, ketika kita sudah mengetahui tentang cara bagaimana mempelajari Al-Quran, baru kemudian kita diajarkan membaca penafsiran Al-Quran. Nggak bisa kita simpulkan. Ya. Nah, tadi Bang Rudi katakan bahwa Isa hidup di zaman Musa. Itu apa? Itu menurut penafsiran sang debaters, ya. Bukan seperti itu. Nah, kemudian kita merujuk kepada tema kita yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi di sini saya lihat Bang Rudi Yohanes ingin memaksakan bahwa saya harus menjawab sesuai dengan perspektif Al-Quran siapa yang diserupakan itu. Begitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana kemudian Al-Quran mengajari kepada manusia yang beriman terhadap Al-Quran bagaimana cara mempelajari dan memahami kaidah-kaidah firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau kitab suci saya berbicara A, Bang Rudi, saya tidak akan mungkin berani menjawab itu B. Saya tidak akan berani menambah dan mengurangi apa yang tercatat di dalam kitab suci saya.
Karena Al-Quran saya imani sebagai firman Allah, saya taati, saya baca, saya taati, dan saya ikuti. Jadi saya kemudian bisa berandai-andai, Bang Rudi, ya. Kalau pertanyaan Bang Rudi di dalam surah An-Nisa, sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, kenapa kemudian Al-Quran tidak menyebut siapa yang diserupakan itu? Artinya di sini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan Tuhan. Dia tidak tahu orang yang diserupakan. Saya kira ini terlalu prematur kita untuk memahami itu. Pertama begini, saya kira Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran sebagai kitab suci yang saya imani, yang saya pilih menjadi jalan hidup saya hingga kemudian saya mati kelak masuk ke dalam liang lahat. Bahwa kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis yang diserupakan itu adalah Rudi Yohanes, tentu Aristo akan bisa merubah itu menjadi nama lain. Saya kira Allah itu lebih paham dari kita, dari ciptaannya. Tidak mungkin ciptaan bisa melebihi daripada pencipta, itu tidak mungkin. Ya. Saya kira apa dia tulis itu orang yang diserupakan, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan, ya, bagaimana kemudian Al-Quran mengajari kita menjadi cerdas. Saya kasih tahu kamu ayat itu. Kamu cari biar kamu pintar. Iya kan? Di dalam Al-Quran misalnya menyebut tidak menyebut secara rinci tentang siapa kakeknya Nabi Muhammad, siapa ibunya, siapa pamannya, siapa sepupunya, tidak tulis. Apakah kemudian dijustifikasi, wah Muhammad itu bukan Nabi karena tidak tertulis di dalam Al-Quran? Oh, tidak begitu caranya Al-Quran. Dari mana kita bisa tahu Nabi Muhammad itu siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa sepupunya, siapa temannya, pernah hidup di mana dia? Historis bercerita tentang itu. Nabi Muhammad pernah hidup di tanah Arab, ibunya bernama ini, bapaknya bernama ini, kakeknya bernama ini, lahir hari ini, lahir bulan ini, lahir tahun ini. Maka Al-Quran terbukti benar bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dari keturunan Bani Quraisy. Lalu karena tidak dicatat keturunan Nabi Muhammad, lalu dikatakan tidak benar? Oh, tidak. Dari historis, external evidence membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Saya kembali lagi kepada tema yang kita angkat pada malam hari ini. Ketika Al-Quran menyebut bahwa surah An-Nisa ayat 157, orang itu diserupakan, bukanlah Nabi Isa alaihissalam. Aristo, saya sudah kasih tahu kamu yang disalib itu bukan Nabi Isa. Lalu kamu biar pintar, kamu cari dong siapa yang diserupakan itu. Saya cari Bang Rudi. Saya cari dari kitab sucinya Bang Rudi. Karena saya meyakini bahwa Yesus Kristus dan Nabi Isa adalah satu pribadi. Sehingga wajar kalau kemudian kitab suci Bang Rudi saya eksplorasi, saya gali. Dan tanda-tanda bahwa kebenaran surah An-Nisa 157 bukanlah Nabi Isa alaihissalam yang disalib terjawab dengan kitab suci Bang Rudi. Tadi saya katakan external evidence itu dari sejarah, ya, Al-Quran mengaminkan, mengiyakan bahwa penyaliban itu terjadi. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah pertanyaan Bang Rudi, untuk memahami Al-Quran itu dia punya disiplin bagaimana cara kita, metode kita memahami Al-Quran. Tidak bisa seperti narasi Bang Rudi tadi. Oh, berarti Isa hidup di zaman Musa. Oh, tidak begitu. Asbabun nuzul ayat itu kita harus tahu dulu. Dari asbabul, sebab turunnya ayat itu. Kenapa ayat itu diturunkan. Kan begitu. Tidak boleh Al-Quran dipahami dengan cara pandang Bang Rudi. Tidak bisa. Al-Quran tidak boleh dipahami dengan cara pandang Aristo. Tidak bisa.
Al-Quran itu menuntut, mengharuskan, mewajibkan kepada para manusia yang beriman terhadap Al-Quran untuk memahami Al-Quran, mengikuti cara dan metode yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, tidak pakai koma, titik, harga mati kepada manusia untuk mengetahui Al-Quran dengan cara Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kepada kita. Jadi cara mengetahui dan membaca Al-Quran itu mengikuti cara Al-Quran, Bang Rudi, bukan mengikuti cara Bang Rudi. Itu jawaban saya. Silahkan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Harusnya kau jelaskan tadi asbabunnya itu apa. Saya minta ayat dari kamu. Mana metode cara menerjemahkan Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah SWT? Karena kau tadi ada mengatakan, kami tidak bisa lepas dari cara yang difirmankan oleh Allah SWT. Tunjukkan ayatnya, saya ingin tahu. Silakan. Mohon jangan lari melebar kemana-mana, kita fokus. Saya tidak melebar, justru yang Ya, melebar silakan. itu adalah sang debater. Enggak, saya tadi fokus kepada ayat, saya jelaskan ayatnya. Tolong kamu carikan saya ayat. Mana metode untuk menerjemahkan atau menafsir atau apalah namanya tentang Al-Quran, atau untuk mengerti tentang Al-Quran dari ayat Al-Quran itu sendiri agar kita tidak tersesat dan salah. Karena kau tadi di awal mengatakan tafsir itu bisa salah, bisa benar. Jadi bagaimana yang benar? Silakan biar kita tidak bingung. Ayatnya kasih. Begini, jadi Bang Rudi sedang memanfaatkan bahasa yang saya keluarkan. Karena saya tahu sang debaters itu pertama tidak bisa menyangka data yang saya berikan dari Bible. Yang kedua, Bang Rudi Yohanes tidak akan bisa menggiring Aristo dan tidak mungkin bertanya. Ya, sabar saya dulu. Bertanya itu. Tolong fokus. Karena saya tadi fokus. Sabar, saya bicara dulu. Pertama, sang debaters nggak mungkin bisa menggiring Aristo dengan dengan narasi ketika memaparkan. Oh, saya harus begini. Kemudian Bang Rudi Yohanes memanfaatkan apa yang saya. Ayatnya ada perintah itu untuk beriman kepada Al-Quran. Tapi saya kira begini. Apakah tuntunan atau tuntutan dari Bang Rudi, pertanyaan Bang Rudi itu memotivasi kemudian Bang Rudi untuk beriman kepada Al-Quran? Tidak. Kalau saya katakan iya, kamu bisa apa? Kamu nanya individu saya kan? Kalau saya katakan iya, kamu mau apa? Kamu saya lihat menunggu kiriman jawaban itu. Ayo fokus dong. Tidak. Bang Rudi, saya jangan seperti saya tidak punya misi untuk kemudian mengajak Rudi Yohanes menjadi muslim, tidak. Saya tidak seperti itu. Saya hadir pada malam hari ini dengan Rudi Yohanes karena panggilan keimanan saya tentang surah An-Nisa ayat 157 yang sering dinarasikan oleh saudara kita umat Kristiani, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang tidak maha tahu, karena Dia tidak tahu siapa yang diserupakan. Sehingga malam ini saya terpanggil untuk menjawab itu. Itu yang pertama, Bang Rudi Yohanes. Nah, Bang Rudi Yohanes, kita jangan bergeser kemana-mana. Kita tetap fokus pada tema ini. Silahkan Bang Rudi eksplorasi tentang hubungan ayat ini. Begini Bang Rudi Al-Quran diturunkan di tanah Arab, berbahasa Arab, Tentunya ketika kita memahami ayat-ayat Al-Quran, kita tidak pernah bergeser. Karena begini Bang Rudi, kalau kami Muslim itu gentle, kami katakan ketika ada misalnya salah penafsiran yang bergeser arti sebenarnya dari original teks, maka kami katakan salah. Selanjutnya, tafsir itu bukan kitab suci. Tadi saya katakan, Rudi Yohanes boleh menafsirkan kitab suci, saya silakan. Setiap orang punya hak untuk menafsirkan. Ustadz Kainama boleh menafsirkan Al-Quran, boleh. Gitu.
Zulkifli Abbas menafsirkan boleh. Aristo boleh menafsirkan Al-Quran. Tapi apakah tafsiran dari Aristo, dari Rudi Yohanes, dari Ustadz Kainama, dari Zulkifli Abbas adalah kitab suci? Bukan. Begitu Bang Rudi. Silakan Bang Rudi. Oke, ya sudah, berarti nggak ada standarisasi baku toh. Dan ya saya terima kasih bahwa kau mengatakan tafsir itu bisa salah, bisa benar ya. Ya itu terima kasih. Jadi orang sekarang terbuka pikirannya bahwa Ibnu Katsir itu manusia biasa yang bisa ide-idenya dimasukkan ke dalam situ. Bahwa Qurtubi juga manusia biasa yang bisa ide-idenya dimasukkan ke situ. Ya sudah, terus apa yang mau kita diskusikan lagi? Kamu tidak bisa menunjukkan siapa yang disalib, kamu tidak bisa menunjukkan hubungan surah 153 sampai 157. Padahal itu yang saya minta. Kamu menjawab ke sana kemari, saya nggak tahu apa tujuannya. Karena saya meminta, karena ayat 153 masih lanjut ke 154. Masih lanjut ke 155. Masih lanjut ke 156 karena masih koma. Masih lanjut ke 157. Kenapa kamu tidak tegas mengatakan bahwa ayat ini khusus, ini terpisah? Kan begitu. Karena di ayat 153 ada penyetaraan dengan Musa. Ayat 154 lanjut lagi. Sampailah kepada 157 itu yang saya minta kamu jelaskan. Kamu bilang asbabun. Ya silakan jelaskan asbabunnya. Pertanyaan saya, siapa yang membuat asbabun itu? Apakah Allah SWT datang berfirman, begini loh asbabunnya? Kepada siapa asbabun itu diberitakan? Belum lagi kalau kita membilang hadis. Mungkin mau merujuk kepada hadiskah asbabun itu? Itu yang kamu jelaskan kepada kami biar kami cerdas. Setelah itu baru kamu simpulkan. Belum apa-apa sudah kamu simpulkan, kami tidak tahu siapa yang disalib. Sementara menurut tafsir Ibnu Katsir Yudas atau salah satu dari Hawarian. Dari mana Ibnu Katsir tahu? Benar kamu bilang, artinya dia melebihi Tuhan. Maka harusnya Ibnu Katsir ini sudah masuk dalam kategori bidat. Karena Tuhan saja tidak berfirman tetapi dia tahu. Saya setuju. Banyak hal-hal itu terjadi. Contohnya penciptaan Adam dari tulang rusuk bagian sebelah kanan, bagian belakang. Ibnu Katsir membilang itu. Dari mana dia tahu? Saya nggak tahu. Allahu Al-Quran pun tidak menjelaskan. Ujuk-ujuk Ibnu Katsir langsung tahu. Nah, Aristo, saya nggak tahu lagi apa yang saya tanyakan. Karena jawabannya nggak ada sudah. Kenapa kamu beri saya judul diskusi kita tadi? Bahwa kita ingin mengetahui siapa yang disalib. Sementara dari Bible kamu banyak bertanya, saya jawab. Dan kamu merujuk bahwa Yesus di dalam Bible adalah sama dengan Isa oknum yang sama. Bagaimana bisa sama? Sedang koordinat lahirnya aja berbeda. Ibunya juga berbeda. Neneknya juga berbeda. Kakeknya. Itu sudah berbeda. Dari mana kita bisa menentukan itu sama? Apakah kau mau mengatakan ada satu Tuhan berfirman di dua kitab suci dan satu yang salah, satu yang benar? Kok bisa-bisanya Tuhan salah berfirman? Kan lucu. Tak mungkin. Maka kita anggap itu berbeda biar aman, biar adil. Kau imani imanmu, ku imani imanku. Nabi Isa tidak disalib. Ya sudah, nggak masalah. Belum lagi kalau kutanya sama kau tadi, bagaimana peristiwa penangkapan Nabi Isa sehingga bisa terjadi penyerupaan? Allahu a'lam. Hanya itu jawabnya. Kan begitu. Bagaimana peristiwa penggantian wajah itu? Dan kapan itu terjadi penangkapan? Apakah orang yang diserupakan itu tidak disidang? Kalau kamu samakan dengan Yesus, Yesus dibawa ke mahkamah agama, dibawa ke mahkamah negara, Pilatus. Bagaimana kamu mensejajarkan itu? Tidak banyak data yang kalian miliki. Tetapi kalian dengan arogan membahas-bahas Bible itu. Dan berusaha mencari tahu bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Semuanya kupatahkan. Sekarang saya hanya bertanya, apakah yang diserupakan itu melalui pengadilan? Seperti Yesus melalui pengadilan agama pertama. Mereka tidak bisa menemukan kesalahan Yesus, dipindahkan ke pengadilan negara. Negara Romawi melalui Pilatus. Oke, itu sajalah dulu jawab biar agak bernapas kau. Jelaskan,
apakah orang yang diserupakan itu melalui peradilan baru dia disalib? Oke, biar gampang. Mengapa dia harus disalib? Mengapa orang Yahudi ingin menangkap Nabi Isa untuk disalib? Itu saja yang paling gampang. Silakan jawab. Saya diam menunggu. Kalau bisa sertakan ayat Al-Qur'annya. Silakan. Itu masih di mute. Oke. Ya. Begini Bang Rudi. Bang Rudi menuntut saya untuk menampilkan ayat Al-Quran. Kita tetap berpegang di An-Nisa 157 karena ini berhubungan erat antara Kristen dan Islam, ya. Begini, Bang Rudi tadi katakan jangan sama-samakan lah, seolah-olah begitu narasi Bang Rudi, Isa dan Yesus Kristus. Sebenarnya ini karena memang keterbatasan seorang sang debaters atau terikat pada terjemahan LAI Yesus Kristus dan tidak memahami lebih luas tentang sosok Yesus Kristus. Saya punya Alkitab Al-Muqaddas atau Alkitab berbahasa Arab. Ya. Yesus disebut dengan Isa. Kemudian saya pernah membaca Alkitab yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di Indonesia. Misalnya sebut saja bahasa Madura, sebut saja bahasa Manda, ya. Nah, di sana menyebut bukan Yesus tapi Isa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau melihat ya, ada gereja Isa Al-Masih. Kebangkitan Isa Al-Masih. Apakah itu berbeda? Sama. Dari mana nama Isa itu diambil? Kitab sucinya umat Kristen di tanah Arab yang Alkitab berbahasa Arab. Yesus disebut Isa. Lalu orang Kristen di Arab sana salah dong kalau begitu. Kalau mengikuti narasinya Bang Rudi. Justru Bang Rudi semestinya. Jadi pendeta Saifuddin Ibrahim dan masih banyak pendeta lagi mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu satu pribadi yang sama. Terbukti dengan banyaknya Alkitab ke dalam terjemahan-terjemahan bahasa yang ada di Indonesia, bahasa Madura, bahasa Manda, ya. Isa disebut Isa bukan Yesus di sana. Tapi saya memaklumi karena Bang Rudi Yohanes ya tidak pernah tahu itu. Gitu. Jadi itu. Nah, kemudian bertanya tentang Al-Qur'an, bertanya saja Rudi Yohanes nggak tahu gitu. Apalagi ditanya. Kan itu. Jadi Bang Rudi, kalau Bang Rudi masih berbolak-balik bertanya tentang siapa yang diserupakan, tadi sudah saya jawab sebenarnya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa Al-Quran itu memberi kita kecerdasan. Ketika ada sebuah informasi, nah, tapi begini, pertama yang harus Bang Rudi pahami adalah ketika Nabi Muhammad SAW hadir sebagai Nabi, ya, Nabi Isa sudah nggak ada, Bang Rudi Yohanes. Lalu kenapa kok Al-Quran itu menyebut-nyebut tentang penyaliban? Kan pasti bertanya begitu, dari mana Nabi Muhammad tahu? Berapa tahun Nabi Isa, Yesus, Nabi Muhammad dari mana? Atau pembohong itu Nabi Muhammad? Itu narasi yang sering. Jadi begini ya. Ketika Nabi Muhammad SAW saat itu dia bersentuhan langsung dengan orang-orang Romawi. Dan pada saat itu orang-orang Romawi menuduh Nabi Muhammad itu pembohong. Asbabun nuzul turunnya ayat itu yang kemudian orang-orang Romawi menuduh Nabi Muhammad sebagai pembohong, turunlah ayat
Surah An-Nisa 157 memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad. Hai Muhammad, katakanlah kepada mereka bahwa Nabi Isa itu tidak disalib dan Nabi Isa tidak dibunuh. Karena dia bersentuhan langsung. Allah menjawab itu. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Bang Rudi. Jadi seolah-olah Muhammad itu kan datang setelah Nabi Isa jauh. Dari mana dia tahu? Nabi Muhammad kan nggak ngelihat itu. Nabi Isa itu Yesus itu disalib. Kok berani-beraninya Muhammad itu ngomong penyaliban? Karena pada saat itu Nabi Muhammad bersentuhan langsung dengan orang-orang Romawi. Bahkan yang meluluh lantahkan kerajaan Romawi adalah pasukan kaum muslimin dipimpin oleh seorang panglima perang Muhammad SAW. Dan kalau tidak ada Muhammad, tidak ada denominasinya Bang Rudi Yohanes. Mana boleh zaman Romawi mendirikan denominasi baru? Nggak bisa. Kira-kira begitu Bang Rudi Yohanes, silahkan. Terima kasih Aristo. Saya bingung apa yang kau sampaikan. Jelas ayat itu tidak menyentuh Romawi, tetapi ayat itu menyentuh Yahudi. Bingung saya, terus saya mau harus apa lagi? Peling aku. Ya, sudahlah Risto. Daripada kita lanjutkan, saya tidak dapat jawaban, ya saya ucapkan terima kasih kepada Aristo yang sudah mau menjamu saya di roomnya ya. Satu hari nanti kalau Aristo mau diskusi lagi, ajukan kepada saya, ya kita buat hal-hal yang menarik. Ya, boleh. Ya, kalau mengenai Saifuddin Ibrahim dengan hantu Belau siapa-siapa itu enggak urusanku. Dia adalah Saifuddin, ini Rudi Yohanes. Oke Aristo, saya sudah bisa undur diri atau bagaimana? Tutup boleh, silakan Bang. Silakan, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa Aristo, pemirsa saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Aristo. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Ya. Demikian juga kita hanya berdiskusi di dalam ruangan ini. Kalau misalnya di luar kita bertemu, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Di dalam ini kita hanya beradu argumen, bukan memaksakan kehendak. Terima kasih Aristo, silakan kata penutup. Silakan Bang Rudi, sebelum saya tutup. Oke, terima kasih aku Liv ya Aristo. Selamat malam Aristo. Selamat malam. Ya, nah, jadi kasihan kali kawan. Dan bagaimana aku berdiskusi sama orang ini? Sampai ada tadi yang meme aku kemarin rektornya Begoder sudah KO, sekarang dosennya Begoder. Aduh kawan. Kasihan kawan, mau nangis aku melihatnya kawan. Tapi gimana lagi kawan? Dan pasti di channelnya dia bilang dia menang. Apa yang mau dimenangkan dia? Aduh. Jadi kawan-kawan, itulah diskusi hari ini. Dan kita akan membahas sebentar ya kawan-kawannya. Saya ganti dulu laptop, saya ganti dulu ini. Lucu sekali kawan. Kalian sudah melihat bagaimana kualitas mereka ini. Mereka berkoar-koar mengatakan Bible itu bukan firman Tuhan. Saya ingat kali kemarin dan saya kejar itu kawan. Dan ternyata setelah saya kejar, saya minta pertanggungjawabannya. Itulah malam ini yang terjadi. Akhirnya apa? Dia mengakui bahwa mereka butuh Alkitab itu, butuh Bible itu. Dan dia mengakui bahwa itu adalah orang yang sama. Agar apa? Agar dia dapat menggunakan isi Bible itu kawan. Tetapi ya itu tadi kawan. Apa yang mau saya tanyakan lagi, saya tanya sama dia. Karena semua yang dijawab dia hanya retorika. Hanya penghibur aja. Lari ke sana, lari ke sini, yang saya tanya enggak dijawabnya. Makanya saya bingung, loh kita bicara tentang ini. Dia bicara tentang bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran bagi agar kita jangan keliru, saya bilang. Tolong kau bukakan, mana ayat bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran. Enggak bisa juga dia temukan kawan. Terus saya mau apa? Bisa apa lagi kita diskusi, sudah mentok. Dia mengangkat siapa yang disalib. Ternyata saya tanya siapa yang disalib, enggak ada. Nama pun enggak ada, apa-apa pun enggak ada, keterangan pun enggak ada. Oke, yang paling gampang. Kenapa dia ditangkap hendak disalib? Saya bilang. Itu pun tidak ada jawabnya. Lantas kok berani-beraninya orang ini membahas-bahas Alkitab? Kawan-kawan, bagi yang mau tinggal saja tetap tinggal. Saya ganti channel dulu. Maafkan saya kawan. Karena saya memang butuh dana untuk membangun rumah anak terang agar selesai. Sengaja saya ganti-ganti channel. Kenapa?
ya mengambil apalah ya kayak viewers ya. Maafkan saya kawan, bukan maksud saya mata duitan, tidak ya. Mohon dimaafkan, ini saya ganti dulu channelnya ya, sabar ya. Bagi yang mau meninggalkan silakan, bagi yang mau tetap kita masuk dalam pembahasan ya. Maafkan, sebentar.